Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan hingga hari ini. Sholawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan sebuah kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dadang Firdaus SPDI MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang akan menjelaskan tentang hadis dhaif dan macam-macamnya. Apa aja sih macam-macam dari hadis dhaif tersebut? Sebelum kami mengupas tuntas tentang hadis dhaif dan macam-macamnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yola Anggun Sari dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 12110220416 dengan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Desi Miranda, jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 12110224906. Baiklah, pemateri yang pertama yaitu Desi Miranda yang akan menjelaskan tentang pembahasan pada hari ini. Latar belakang. Hadis ini memiliki peranan yang sangat besar dalam pembinaan hukum Islam. Besarnya peranan hadis ini harus disertai dengan kecermatan dalam memilah dan memilih hadis yang benar-benar dari Rasulullah. Di makalah ini akan dibahas mengenai hadis dhaif yang tidak dimiliki atau memiliki legitimasi yang kuat dibanding hadis sahih dan hasan. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah. Imam Al-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif. Di sini hadis dhaif dikarenakan terputus sanadnya. Terputus sanadnya atau gugurnya suatu sanad. Dan mungkin berada di awal sanad dan mungkin di pertengahan, mungkin juga di akhirnya dan mungkin seluruhnya, serta masih banyak lagi kemungkinan letak terputusnya itu. Dalam kaitan keterputusan sanad, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi hadis dhaif kepada 1. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad. Kata mu'allaq secara bahasa berarti tergantung 204 secara terminologis. Hadis mu'allaq adalah hadis yang periwayatnya di awal sanad, periwayat yang disandari oleh penghimpun hadis. Gugur atau terputus seseorang atau lebih secara berturut. Patokan tentang keterputusannya terletak pada awal sanad baik seorang periwayat atau lebih. Jika lebih, maka keterputusan itu harus secara berurutan. Ini berarti seandainya yang terputus bukan di awal sanad atau beberapa periwayat yang gugur tidak secara berurutan, maka hadis itu tidak dinamakan mu'allaq. 2. Hadis mursal. Kata mursal secara bahasa berarti lepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa halangan. Kata ini kemudian digunakan untuk hadis tertentu yang periwayatannya melepaskannya hadis tanpa terlebih dahulu mengaitkannya kepada sahabat Nabi, sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi. Secara terminologis, mayoritas hadis mursal dengan hadis yang disandarkan ulama langsung kepada Nabi oleh seseorang tabi'i, baik tabi'i besar hadis maupun tabi'i kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Hadis yang dinyatakan mursal itu menurut pendapat ini berstatus marfu dan tabi'i tidak menyebut nama sahabat ketika meriwayatkan hadis itu, baik tabi'i senior maupun junior. Dalam hal ini keterputusan terjadi pada periwayatan pertama dari kalangan generasi sahabat Nabi. 3. Hadis mu'dol. Kata mu'dol berasal dari kata kerja
a'dola yang berarti melemahkan. Melemahkan, menutup rapat atau menjadikan bercacat. Kata mu'dal digunakan untuk jenis hadis tertentu karena pada hadis itu ada bagian sanadnya yang lemah, tertutup atau cacat. Secara terminologi, menurut Muhammad Ajjad Al-Khatib, hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Kriteria hadis mu'dal adalah: 1. Sanadnya yang gugur, terputus lebih dari satu orang. 2. Keputusan secara berturut-turut. Sebagian ulama menambahkan kriteria. 3. Terpaksa tempat keterputusan di tengah sanad, bukan di awal atau terakhir. Jadi hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang periwayatannya atau lebih secara berturut-turut. Baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in, antara tabi'in dan tabi'in al-tabi'in, atau dua orang sesudah mereka. 4. Hadis munqati. Kata munqati berasal dari bentuk verbal inqata'a yang berarti berhenti, kering, patah, pecah, atau putus. Secara istilah, hadis munqati adalah hadis yang di tengah sanadnya adalah periwayatan yang gugur seseorang atau dua orang tidak secara berurutan. 5. Hadis mu'an'an dan mu'annan. Kata al-mu'an'an merupakan maf'ul kata an'ana yang berarti periwayat berkata an'an, dari. Secara bahasa berarti pernyataan periwayat si A dari si B. Kata-kata al-mu'annan berasal dari kata annana yang berarti periwayat berkata anna, bahwa yang menunjukkan bahwa periwayat meriwayatkan hadis dari periwayatan lain dengan menggunakan metode anna. Para ulama berbeda pendapat tentang status hadis al-mu'an'an. Sebagian mereka menyatakan bahwa hadis kategori ini berstatus munqati hingga diketahui dengan jelas kemutashilnya. Jumhur ulama hadis, fikih, dan usul berpendapat bahwa hadis al-mu'an'an muttasil dengan beberapa syarat. 2 syarat diantaranya disepakati, yaitu: 1. Hadis al-mu'an'an tidak mengandung tadlis. 2. Terdapat kemungkinan periwayat yang meriwayatkan secara al-mu'an'an bertemu dengan periwayat yang hadisnya diriwayatkan secara an'anah. Adapun secara lain yang tidak disepakati yaitu: 1. Al-Bukhari, Ibnu Al-Madini, dan beberapa ulama lain mensyaratkan keharusan bertemu periwayat yang meriwayatkan secara al-mu'an'an dengan periwayat hadisnya yang diriwayatkan secara an'anah. 2. Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani mengharuskan keduanya telah lama bersahabat. 3. Abu Amr Al-Dani berpendapat bahwa ia harus mengetahui hadis yang diriwayatkannya. 6. Hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi dan atau hadis yang diriwayatkan daripada sahabat berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya. Dilihat dari kata mauquf berasal dari waqafa yaqifu yang berarti dihentikan atau diwakafkan. Maksudnya hadis jenis ini dihentikan penyandarannya kepada sahabat dan tidak sampai para nabi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebuah hadis disebut mauquf jika disandarkan pada sahabat baik sanadnya bersambung maupun tidak, mutashilan kana an mungatian. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Al-Asolah yang membagi hadis mauquf menjadi 2. 1. Mauquf maushul, yaitu hadis-hadis mauquf yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat sebagai sumber hadis. 2. Mauquf ghairu mashul, yaitu hadis bersambung. Mauquf yang sanadnya tidak baik. Hadis mauquf yang mausul atau muttasil maupun yang ghairu muttasil, kedua-duanya termasuk hadis do'if karena sumber beritanya adalah sahabat, yakni perkataan, perbuatan, atau ketetapan sahabat. Kecuali ada beberapa kondisi di mana hadis mauquf dapat diperlakukan sebagai hadis yang marfu. Hadis do'if karena periwayatannya tidak adil terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, dan yang ketiga hadis munkar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadis maudhu, hadis matruk, dan hadis munkar? Hadis maudhu adalah hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan menurut istilah,
Hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat seseorang kemudian dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam meriwayatkan suatu hadis, atau orang yang suka berdusta dalam berbicara, atau orang yang nyata-nyata berbuat fasik. Kemudian hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Kemudian hadis itu, riwayat dan isinya bertentangan dari yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh. Hadis dhaif karena periwayatannya tidak dobit terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu hadis mudallas, kedua hadis mudraj, ketiga hadis maklub, keempat hadis mazid, kelima hadis muttorib, keenam hadis majhul, ketujuh hadis musahhaf. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketujuh hadis ini? Hadis mudallas berasal dari kata dallasa yang secara bahasa berarti menipu atau menyembunyikan yang cacat. Mudallas berarti suatu hadis yang terdapat di dalamnya tipuan atau cacat. Sedangkan menurut istilah, hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara diperkirakan bahwa hadis itu tidak bercacat. Hadis mudraj. Kata mudraj berasal dari adroja yang berarti menyisipkan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, mudraj adalah hadis yang bentuk sanadnya diubah atau kedalamatannya dimasukkan sesuatu kata atau kalimat yang sebetulnya bukan bagian dari hadis tersebut tanpa ada tanda pemisah. Hadis maklub adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara mengganti kata dengan kata lain, baik pada sanad maupun matannya. Hadis mazid adalah hadis yang mendapatkan tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadis itu, baik pada sanad maupun matannya. Hadis muttorib. Kata al-muttorib berasal dari kata al-ittirab yang berarti kekacauan sesuatu dan kerusakan aturannya. Sedangkan menurut istilah, muttorib adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda tetapi sama dalam kekuatannya. Hadis majhul. Kata majhul yang juga disebut al-jahila bi al-rawi berasal dari kata jahila lawan kata dari alima yang berarti bodoh, tidak mengetahui. Menurut istilah, majhul adalah hadis yang tidak diketahui jati diri periwayat atau keadaannya. Hadis al-musahhaf. Kata al-musahhaf berasal dari bahasa Arab al-tashif yang berarti salah dalam membaca lembaran. Kata al-sahfi berarti orang yang salah dalam membaca lembaran dengan mengubah sebagian redaksinya karena salah dalam membacanya. Hadis dhaif karena mengandung syadz. Secara bahasa, syadz dari syadza yang berarti menyendiri. Dan yang dimaksud adalah al-munfaridu amil jumhur atau sesuatu yang menyendiri, terpisah dari mayoritas. Hadis dhaif karena mengandung illat. Secara bahasa, illat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Menurut istilah ahli hadis, illat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman sekalian, setelah kami menjelaskan tentang hadis dhaif dan macam-macamnya, kami mengambil kesimpulan bahwa hadis dhaif ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dobit, syadz dan cacat. Hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Hadis dhaif dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu hadis dhaif karena terputus sanadnya dan hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.